Selamat datang di channel Rosa Keren. Hari ini saya akan berbagi dengan tema yang sama sebelumnya, yaitu Google Classroom. Nah, topik sebelumnya membuat kelas, membuat tugas, kemudian menilai tugas. Nah, sekarang topik yang keempat, kalau guru sudah membuat kelas, membuat tugas, menilai tugas, sekarang sebagai siswa join dan mengerjakan tugas. Seperti apa? Jangan lupa sebelum ke materi, silahkan like, subscribe, kemudian komen untuk mensupport saya sebagai pembuat konten. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke materi kita bagaimana sebagai siswa, ya. Baik, ini adalah kelas-kelas yang saya punyain. Nah, anak-anak, saya akan mendemokan kalau kalian sebagai siswa join, kemudian mengerjakan tugas. Sekarang join dulu. Kalau anak-anak belum bisa join, ini lihat. Ini menu utamanya karena saya udah punya kelas jadi tampilan seperti ini. Kalau belum di sini ada seperti CD ya. Anak-anak klik saja tanda tambah yang ada di sini. Nah, setelah itu pilihnya apa? Gabung kelas. Nah, terus apa yang dimasukkan? Jangan salah, sebelum kamu untuk gabung, kamu harus tahu kode kelasnya masing-masing guru. Misalnya, guru bidang studi bahasa Inggris, kodenya apa? Kamu minta, kamu tulis di sini, jangan salah. Kalau sudah, kamu pilih gabung ya. Caranya begitu, gampang kan? Nah, ceritanya ini sudah gabung nih. Bu Rosa buka ya. Oke, saya klik kelasnya. Nah, tampilan kamu di atas itu ada forum, ada tugas kelas, kemudian ada anggota. Bu Rosa mulai dari forum. Forum itu untuk apa? Forum itu untuk pengumuman, untuk update. Jadi ada berita apa, itu adanya di forum. Kalau anak-anak mengerjakan tugasnya di forum, maka semua orang akan melihat. Sehingga kenapa kalau kamu mengerjakan tugasnya di sini, Bapak Ibu guru enggan menilai, enggan juga berkomentar. Ya, mungkin malah kamu dikomentarin sama teman-teman kamu. Karena apa? Teman-teman kamu tahu, oh itu berarti tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Oh, hasilnya dia seperti itu. Itu anak-anak jangan salah kamar ya. Forum itu, Bu Rosa ulang, adalah tempat kita untuk pengumuman, memberi pengumuman, atau kalau sekarang ini karena kita belajarnya di rumah untuk absen biasanya ya. Misalnya anak-anak yuk yang sekarang sudah hadir tulis di sini ya. Maka kamu akan tulis satu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tugas kelas. Nih yang tadi Bu Rosa bilang, kalau kamu mau melampirkan tugas, membaca tugas bukan di forum. Karena Bapak Ibu guru sudah tahu melampirkan tugas itu ada di tugas kelas, bukan di forum. Maka kita klik tugas kelas. Nah, di sini ada pilihan lihat tugas Anda. Tugas saya apa aja ya? Mari kita lihat. Diklik. Nah, di sini banyak banget anak-anak ya. Semua masih dilampirkan. Masih ditugaskan. Kenapa? Ketika anak-anak belum mengerjakan atau sudah mengerjakan tidak diserahkan,
statusnya di sini masih ditugaskan. Atau kalau kamu pakai handphone atau tablet, di sana ada tune in. Kalau belum ditune in, ya, kalau belum ditune in, kamu statusnya masih ditugaskan meskipun kamu sudah mengirimkan. Maka harus tuntas kalau mengerjakan sesuatu sehingga kamu, orang saya sudah menyerahkan kok, tapi statusnya masih ditugaskan. Nah, itu yang perlu anak-anak teliti ya. Sekarang setelah ini bagaimana? Kita lihat tugas Bu Rosa ya, lihat detailnya. Pasti anak-anak nanti akan ketemu juga. Nih, lihat. Ini tugas detailnya. Ini harus dibuka dulu anak-anak. Ibu guru itu, bapak guru itu memerintahkan saya apa sih? Misalnya suruh baca dulu, ya dibaca tuntas dulu. Jangan dibaca doang, kemudian tutornya nggak dibaca, itu salah anak-anak. Kenapa? Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan sedemikian rupa urutan tugas kamu. Misalnya 1, melihat YouTube. YouTube-nya dilihat dulu. Kedua, membaca artikel. Artikelnya baca dulu. Ketiga, baru misalnya kamu disuruh ngisi tugas. Nah, kalau kamu tiba-tiba mengisi tugas, kamu nggak melewati tahap 1 dan tahap 2, apa yang terjadi? Nah, ini yang merepotkan Bapak Ibu guru. Tugasnya apa sih, Bu? Tugasnya apa sih, Pak? Japri ke WA. Kenapa? Karena kamu belajar mandiri. Belajar mandiri itu kamu harus bisa memahami perintah yang ada di tugas ini. Untuk bisa memahami perintah yang ada di tugas ini, kamu harus membaca tuntas. Literasi membaca kamu itu yang harus kamu benahi. Jangan, oh saya udah tahu tugasnya begini-begini. Tidak. Jadi harus tuntas. Maunya Bapak Ibu guru itu seperti apa. Maka ini harus bacanya tuntas dulu. Step by step, satu langkah. Baru kamu bisa mengerjakan tugas. Kalau kamu sistem sabotase, ambil cepatnya, nggak bakalan tuntas kamu mengerjakan itu, bahkan salah. Itu pengalaman Bu Rosa sudah 3 tahun ini menggunakan Google Classroom. Anak-anak yang Ibu kasih tugas itu membacanya sepintas. Memang ada. Apakah ada yang bisa anak-anak ini benar-benar tuntas membacanya, Bu? Ada. Bahkan dia ngerti sekali. Maka dia tidak perlu komunikasi dengan ibu, tapi dia chattingnya di sini. Bu, udah benar tugas saya? Oke, jempol. Udah bagus. Jadi dia memahamin. Kalau informasi ini harus dibaca tuntas ya. Baik, ini sudah dibaca tuntas ceritanya. Misalnya, terus tugasnya ngapain? Nah, contoh ini nggak ada kebetulan tugasnya Bu Rosa suruh ngapain, tapi saya akan memberi contoh. Saya disuruh membuat ringkasan cerita misalnya. Berarti saya harus membuat ringkasan cerita itu beberapa cara anak-anak. Contoh ya, nih, diklik tanda tambah. 1, kalau saya udah buat cerita di Google Drive, saya pakainya ini. Kalau saya sudah punya cerita di Google Drive dan sudah siap saya bagikan, maka saya pakainya link. Nah, ini saya coba ya. Coba. Oke. Drive saya apa? Nah, kita ke Google Drive, saya klik. Ini udah keluar nih. Misalnya saya bagi nih, apa ya? Ini nih. Oke. Saya sisipkan. Saya sisipkan. Ini berupa PDF. Berarti udah siap di Google Drive. Oke. Kalau udah tugasnya banyak misalnya. Kalau saya tidak dari sana, tapi saya dari komputer. Saya buatnya di komputer. Saya pilihnya jepitan kertas. Kemudian saya pilihnya di sini upload. Ya, upload, kemudian pilih browse. Di mana kita menyimpan? Misalnya ini. Ya, saya ke PDF lagi. Terus saya sisipkan, enter. Nah, kita tunggu. Nah, dia udah 2 file nih. Oke. Kemudian kalau saya belum buat, Bu. Saya baru mau buat, Bu.
Berarti kamu buatnya online kan? Kalau membuat online berarti kamu memilih nih Google Dokumen, Google Slide, Google Excel ya, atau gambar. Kamu pilih. Saya kasih contoh misalnya Google Dokumen. Nih, kan cerita ya, berarti saya pakai Google Dokumen. Nih, biar anak-anak punya gambaran. Bagaimana untuk Google yang lain? Oh, ternyata saya diblokir. Oke. Oke, sebentar. Saya minta izinkan dulu. Ya. Oke ya, saya ulang nih. Tambahkan. Coba ini saya pakai Google Dokumen. Ini mesti saya ngetik dulu anak-anak. Nih, ini ngetiknya. Oke, saya nulis. Tapi ini online ya, misalnya. Ini contoh aja. Contoh. Oke. Aku lagi mengerjakan lampiran online di Google Doc. Nah, kalau di offline namanya Microsoft Word. Ya, oke. Ini ceritanya udah selesai. Kalau udah selesai gimana, Ibu? Gimana cara melampirkan? Ya udah, ini sudah tersimpan, nggak perlu nyimpen lagi. Tinggal diapakan? Serahkan. Nah, atau bagikan ya. Ini saya serahkan aja. Oke, saya serahkan. Terus kita lihat nih. Ternyata dia langsung ke classroom. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini Google dokumennya ya. Kalau sudah, kenapa statusnya masih diserahkan? Tadi yang Google Doc-nya udah saya serahkan. Oke, ini saya hapus karena tadi udah diserahkan di sana ya. Oke, kita klik. Nah, berarti tinggal 2 yang belum diserahkan. Anak-anak, nah kadang kamu bingung kan? Kalau kamu sudah yakin file ini diserahkan, ya, maka ini kamu serahkan. Tapi kalau belum, bagaimana Bu? Ya sudah, kita tunggu seperti ini. Tapi di guru, ini sudah masuk anak-anak. Di guru sudah masuk, guru udah bisa melihat. Tetapi kamu masih statusnya ditugaskan. Nah, supaya status kamu berubah, maka ini kamu klik tugaskan ya. Ini saya tugaskan nih. Serahkan. Kalau udah serahkan. Nah, oke. Ini saya udah upload, serahkan ya. Nah, ini udah saya kirim nih. Bu guru udah terima. Udah bisa diperiksa. Ternyata salah. Saya batalin. Nah, saya batalkan. Masih bisa nggak ya? Saya batalkan pengiriman. Oke, ini saya hapus. Nah, hilang kan? Nah, ini saya hapus lagi. Oke, hilang kan? Nah, kemudian anak-anak saat menyerahkan, biasakan kamu ada komentar ya. Ini tadi udah saya hilangin ya. Misalnya, Ibu, ini tugas saya. Tugas saya misalnya Rosa 6A absen 30. Terima kasih gitu ya. Terima kasih. Nah, anak-anak yang tertulis di sini itu yang baca adalah guru kamu dan kamu saja yang mempunyai email ini. Ini saya klik. Nah, nanti guru kamu menjawab di sini. Akhirnya menjadi apa? Chattingan anak-anak. Dan ini bersifat pribadi. Kalau pribadi orang lain nggak tahu. Beda sama yang ada di forum tadi. Jadi kamu kalau mau chattingan pribadi saat melampirkan tugas seperti ini. Nah, ini Bu Rosa nggak jadi nih ya. Kalau nggak jadi gimana? Bu Rosa hapus. Oh, hapus. Dibatalkan ya. Oke. Nah, ini seperti, Bu, aku kepencet, Bu, ditandain selesai. Ini kalau misalnya saya klik tandain selesai nih. Maka apa yang terjadi anak-anak? Kamu mengirimkan, tetapi di sana statusnya
diserahkan, tetapi kamu tidak punya file yang diserahkan. Nah, jadi bu gurunya bingung. Loh, ini anak ini diserahkan, tapi nggak ada filenya. Maka ibu guru nggak periksa, nggak dikasih komen. Kalau Bu Rosa biasanya kasih komen, mana filenya, kok diserahkan? Nah, misalnya seperti itu. Itu kamu sebagai guru, sebagai siswa ya. Kemudian itu tadi kalau kamu melampirkan tugas. Ibu, bagaimana kalau di handphone? Nah, di handphone itu agak berbeda ya anak-anak, karena handphone itu kecil, maka tidak semua langsung kelihatan seperti tadi. Kamu pelajari aja ya. Di sana biasanya ada titik 3, ada tanda tambah. Itu kamu coba-coba aja explore ya. Ini Bu Rosa kasih contoh melalui laptop atau melalui komputer. Nah, anak-anak selain kamu tadi udah join, udah mengenal forum, udah tahu cara melampirkan tugas, kemudian anggota. Siapa sih teman-teman kamu? Kepoin yuk. Nah, misalnya. Nih diklik. Oh, ternyata gurunya ada 3 anak-anak. Nih, ada Ibu Clementine, kemudian ada Pak Adrianus, kemudian ada Pak Alfian. Kalau gurunya banyak anak-anak, kamu bisa lihat di sini loh. Tuh, oh ada Ibu Yunike lagi ya. Terus ini ada apa ini? Ini adalah kirim email. Kalau kamu pengen ngobrol pribadi, di sini ada kotak emailnya ya. Kenapa ini Pak Alfian sama enggak? Berarti dia enggak sinkronkan dengan emailnya. Sekarang teman sekelas kita lihat ya. Oke. Loh, Bu, kok namaku enggak ada? Nah, kita lihat. Memang iya. Kalau kamu kepoin orang, namamu malah enggak ada. Kan ini judulnya udah jelas. Teman sekelas. Berarti kamu ada enggak? Enggak ada. Tetapi kamu sudah dihitung, berarti muridnya ada berapa? 27 ya. Oke. Kira-kira seperti itu anak-anak. Semoga tutor ini membantu kamu mengerjakan tugas-tugas. Pesannya dari Bu Rosa, kamu pelajari kalau ada tugas, tolong membacanya itu yang tuntas. Kenapa? Supaya kamu paham, supaya kamu tidak merepotkan Bapak Ibu guru ya. Semoga bermanfaat sampai di sini. Sukses selalu buat kalian. Tuhan memberkati. Amin.